Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua jemaat HKBP Sendawar. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita akan memasuki acara ibadah kita. Mari kita satukan hati pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Selamat hari Minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan rasa syukur kita bersekutu di hari Minggu ini. Semoga kita menyampaikan pujian kita dalam rasa bahagia. Selamat hari Minggu juga kami sampaikan kepada para Tuhan yang melayani hidup. Kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis yang memanggil kita untuk bersatu dan berdamai di dalam Allah Tuhan kita. Untuk itu marilah kita menyembahnya dengan nyanyian kita. Dalam sukacita kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dan setia, mari bersegera. Sudah ditinggalkan semua, bebas bersama Yesus walau terang hidup yang kekal. Hukum Tuhan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Demikian hukum Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 ditambah ayat 2. Dihapuskan
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pembunuh kami yang tunggal itu, Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kesalahan kelakuan kami serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal 32, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 21. Marilah kita membacanya secara responsoria
Demikianlah firman Tuhan. Lalu bermalam lagi ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi dia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 ditambah ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Jemaat Tuhan, kita mendengarkan warta jemaat Minggu 11 Juli 2021. Yang pertama, nama minggu kita hari ini yaitu minggu ke-7 setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini yaitu kesatuan dan damai di dalam Tuhan, atau bahasa Daun damai di bagasan Tuhan. Ibadah online di rumah. Untuk sementara waktu, kita jemaat HKBP Sendawa melakukan ibadah di rumah masing-masing sesuai dengan arahan pemerintah setempat karena keadaan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mengikuti panduan ibadah online melalui YouTube Gereja HKBP Sendawa. Untuk acara minggu, warta jemaat, dan warta keuangan bisa kita lihat di WA grup sektor masing-masing dalam bentuk file. Dan persembahan keluarga bisa kita berikan pada semua sektor masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja kita. Ibadah sekolah minggu, gereja kita memfasilitasi ibadah sekolah minggu dalam bentuk video yang disebarkan dalam WA Group Sunday School HKBP Sendawa. Diminta kepada orang tua agar mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing. Himbauan tetap menjaga protokol kesehatan. Dihimbau kepada semua jemaat HKBP Sendawa agar kita semua tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Gereja kita juga mendukung program pemerintah, yaitu vaksinasi massal untuk masyarakat. Maka dari itu, baiklah kita mengikuti vaksin tersebut sesuai anjuran dari pemerintah. Yang kedua, Dewan Diakonia, jemaat sakit yang didoakan. Yang pertama, Amang R. Tumanggor, isolasi mandiri di rumah. Yang kedua, Nyonya R. Tumanggor, Polusi Hotan, isolasi mandiri di rumah. Yang ketiga, CM Marpau, isolasi mandiri di rumah. Yang keempat, Elisio Marpau, isolasi mandiri di rumah. Yang kelima, Besiadian, isolasi mandiri di rumah. Yang keenam, Nyonya Besiadian Borsitorus, isolasi mandiri di rumah. Yang ketujuh, jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 12 Juli sampai 18 Juli 2021. Kiranya Tuhan Allah menambahkan berkat-Nya, umur yang panjang dan kesehatan bagi kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang mengatakan, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rencanakan. Mazmur 20 ayat 4. Bagi jemaat Tuhan yang
berulang tahun bisa kita lihat nanti di file yang dikirimkan lewat group. Demikian juga dengan yang berulang tahun pernikahan. Waktu keuangan juga kita bisa melihat di file yang dibagikan di grup masing-masing. Demikian waktu jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa, kita tentukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, cinta kasih-Mu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anggota jemaat Tuhan KBP Sendawar yang pada masa-masa ini Tuhan masih melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami seluruh umat Tuhan, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan yang daripada-Mu. Kami Tuhan berdoa juga Tuhan buat seluruh anggota jemaat-Mu. Jika ada yang sakit Tuhan, kami mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan buat mereka. Secara khusus Tuhan buat jemaat-Mu HKBP Sendawar yang terpapar COVID. Hari ini Tuhan kami serahkan mereka dalam tangan-Mu Tuhan. Amang R. Temanggor dan Nyonya R. Temanggor, Boru Sihotan, Amang Emar Bau, dan anak mereka Tuhan. Amang Besiagian dan Nyonya Besiagian Boru semuanya saudara-saudara kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan yang total buat mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan imun yang kuat Tuhan untuk bisa melawan penyakit yang saat ini dalam tubuh mereka, melawan virus ini Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang melindungi kami seluruh umat Tuhan dari virus yang ada pada saat ini. Kami juga Tuhan berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ini Tuhan. Baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan bagi mereka. Biarlah Tuhan terus menambah-nambahkan kesehatan dan berkat-Mu buat mereka. Sehingga mereka Tuhan semakin bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan berikan umur yang panjang Tuhan. Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami juga Tuhan berdoa buat pembangunan gereja kami Tuhan yang saat ini sedang berjalan Tuhan. Biarlah ke depan Tuhan pembangunan gereja ini bisa terlaksana dengan baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan untuk bisa bersama-sama, untuk bisa membantu Tuhan pembangunan gereja yang permanen Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan sanak saudara kami yang jauh dari kami Tuhan. Orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan panjang umur, sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan kami bangsa kami Tuhan mengalami banyak goncangan, banyak masalah, terutama di dalam masalah COVID ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesatuan hati. Biarlah Tuhan memberikan para pemimpin kami Tuhan takut akan Tuhan. Sehingga mereka bisa mengaturkan semuanya Tuhan untuk keamanan masyarakat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan berdoa buat firman-Mu yang akan kami dengar. Berkati jemaat-Mu di rumah mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikannya bagi kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami Tuhan yang kami alaskan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Berdoa,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, gereja kita ada bersendawar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan pada kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, gereja kita HGB Sendawar yang beribadah di rumah. Kalau kita merenungkan bagaimana firman Tuhan itu sampai ke dalam kehidupan orang Batak, memang di luar nalar pikiran kita manusia. Kita mungkin
terbayang-bayang gimana ceritanya sampai kekristenan itu ke orang-orang Batak, ke tanah Batak, padahal datang dari jauh, dari negara lain. Peristiwa Yesus Kristus itu di negara di Palestina, di Yerusalem, di Bethlehem. Kok bisa sampai berita kebaikan itu ke kita? Bagaimana proses penyebaran itu? Mungkin kita bisa merenungkan kebaikan Tuhan yang sulit kita pikirkan secara nalar manusia. Apalagi kita sebelum mengenal kekristenan, kita pasti sudah tahu kehidupan orang Batak itu. Kita baca secara sejarah nenek moyang kita, kehidupannya sangat primitif. Kehidupan orang Batak sebelum mengenal kekristenan sangat tertutup, sangat tertinggal, tidak mengenal Kristus. Tetapi sekarang kehidupan orang Batak itu, apalagi kita gereja HKBP Jemaat Tuhan yang mengenal Kristus melalui gerejanya, sudah maju dalam segi kehidupan manapun. Jadi tidak tertinggal lagi. Karena firman Tuhan itu Bapak Ibu bukan hanya mengajarkan bagaimana kita berdoa, bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita memberikan persembahan, tetapi firman Tuhan itu, kekristenan itu diajari, diberikan bimbingan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bukan hanya dari segi kerohanian. Itu makanya leluhur kita mau menerima firman Tuhan itu sebelum mereka masuk ke dalam Kristen. Mereka mau hidup dalam Kristus, menjadi warga kerajaan Allah. Karena apa? Karena ketika Momensen dulu mengatakan, kalau kalian mau menerima berita Injil ini, orang Batak akan menjadi orang yang maju dari segala bidang. Jadi bukan hanya tentang kerohanian, semuanya itu kita bisa nikmati pada masa sekarang. Kita bisa mengenal Tuhan adalah oleh karena Dia sudah merancang dari dulu orang Batak akan mengenal Kristus. Orang Batak akan menjadi pengikutnya. Sekalipun peristiwa tentang Kristus itu jauh dari tempat kita. Tuhan menganugerahkan keselamatan itu kepada semua orang, dimanapun tempatnya. Jadi tidak ada batasan, Bapak Ibu. Tidak hanya orang-orang tertentu yang menerima belas kasih daripada Tuhan, tetapi semua orang yang percaya. Hidup makana doho duhita halak Batak dapotan asinirohan nasi Tuhan. Gawe doho mahita halak Batak akan aborsia termasuk Huriana, Ruasna,
gabe parjabar hita di harajau ni dewata. Padahal kita di sini peristiwa itu jauh. Karena belas kasih Tuhan terbuka kepada semua orang yang percaya, dari doh mahita halak bata parjabar di harajau ni dewata. Dakolan halang Yahudi be nadapotan Jabari. Dakolan pinopar ni Israel be nadapotan Jabar pasu-pasu nasihat Tuhan ini. Alai tapi amanginan doh kudisi. Ya dorong manukut doa rupanya. Amang sitonggo hita halak Kristeno, halak Batakon, Hakabibion. Nah, didok pinoper Nisia Barham Nuai termasuk berita amang pinoper Israel. Tapi kita halak Batak halak Israel nggak beda suku. Siap dia partalian ini. Halusna amanginan sitong. Boha terjadi sonong artinya. Di zaman perjanjian lama memang janji keselamatan hanya tertuju kepada umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Sebelum Yesus Kristus datang ke dunia itu, ke dunia tempat kita ini, umat Tuhan hanya diperuntukkan kepada umat Israel, diperuntukkan kepada suku-suku orang Israel secara daging. Dan perjanjian keselamatan, janji Tuhan akan berkat itu, janji Tuhan akan pertolongan itu sudah dilakukan kepada nenek moyang oleh orang Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi setiap keturunan Israel yang benar itu adalah diberikan tanda, yaitu sunat. Itulah mereka yang mendapatkan status umat Tuhan, umat yang diberkati. Jadi bahwa ada status nih bangsona asing di luar Israel, ada orang sorong Yesus. Memang dianggap donasida sebagai penyembah berhala. Molo dihata Heber Goyim, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sebelum Kristus datang, kita ini disebut orang asing. Anggo bahasa nadi hita halak Batak, ya halak Batak itu perbaribaat do hita. Ada orang soro Kristus. Om marupani bangsa ni di Batak. Jadi akan aso bangsa Israel hidupnya perbaribaat. Tetapi sekarang melalui darah Yesus Kristus, jelas dikatakan di teks kita ini, janji Tuhan itu, keselamatan itu menjadi terbuka kepada semua. Sekalipun kita orang Batak tidak ikut mengikuti tradisi Yahudi, salah satu yang bersunat, tetapi kita juga menjadi warga kerajaan Allah. Yang dahulu Tuhan itu jauh, tetapi melalui darah Kristus Tuhan itu dekat kepada kita. Ada orang soro Yesus di lehor asine rohanai marmite hama matena di hau pinursilami. Ia hita naso halak jauh, naso pinoper ni Israel secara daging.
Parbaribaan do tanah jolo. Alain wain. Lunga rotong Yesus Kristus tu parbaribaan ima inanatong. Asal kolab di tanah ni hal Israel roh Tuhan ini. Tetapi Tuhan juga memberkati kita yang tidak secara daging, secara suku keturunan Israel. Tu bariba ape rodo jalasa pasu-pasu ni Tuhan. Kita dahulu tidak termasuk dalam keturunan Israel, tidak termasuk dalam keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi sekarang karena janji Allah itu mengikat kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita juga ikut dan disebut Israel baru. Omma nanidok nahitong na porsea muain pinopar ni si Abraham Israel na baru. Jadi dan Israel na julu. Jadi kita na porsea muain dimanapun kita berada, didok mahita Israel na baru. Jadi pertalian na amanginang alam Yesus Kristus. Jadi didok kita Israel na baru pinopar misi Abraham. Mulutay dari terpukto omas ada nanyajarhon misi Paulus tuhuria Efesus. Terlumubi tu halak naso Yahudi na menghukum Kristus. Orang-orang Kristen di luar Yahudi, karena mereka tertekan oleh perkataan-perkataan orang Yahudi asli dengan mengatakan, hamudang dohok tamu parjambar di harajam di dewata. Masa? Alahamu dan alat Yahudi, olah kami, kamu alat nahasin dohong. Kami do bangsuni di bata. Halak Yahudi pinopar misi Abraham kamu dan kami bersunat sebagai tanda kami adalah umat Tuhan, tetapi kalian tidak. Itulah buktinya bahwa hanya Yahudi umat Allah. Ninna nasida marupani akkahata hatawong. Saherana tertekan batik do halak naso Yahudi di Huria Efesus UBG hatorangan ni halak Yahudi. Padahal mereka satu dalam persekutuan, sahuria, salinganan, satu perkumpulan iman Kristen. Jadi nasida menghutung Yesus Kristus. Hala itu tuh adong dope halak Yahudi, adong halak nasu Yahudi. Mereka satu perkumpulan. Alai muncul perselisihan dibain perbandingan ninasida tuakana nasi. Sahuria do nasida di Efesus. Alai jojot terjadi perselisihan. Ala halak Yahudi, halak naso Yahudi. Otos ada persoalan dan yadokan ni Apostol Paulus amanginang di Huria Efesus. Alai takas dusude. Ia hitam na binasada ni Yesus Kristus. Rab naniasian ni dibataru. Kita sama-sama menerima belas kasih daripada Allah. Sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Sama-sama warga kerajaan Allah, pewaris kerajaan Tuhan. Alam ini sotung rupanya dong nama tuh au beda. Kosong menokok, oh tidak. Mulutaida di turpuk tahun
Memang sada pergumulan nanyadopan misi Paulus karena adanya orang Yahudi menganggap dirinya lebih daripada yang lain, padahal semua sama di hadapan Tuhan, sama-sama diberkati. Atau amakina molotaida rekod dong tuhu di rohatang marsi pata luar roh molo dinamar huria asa unang songon halak Yahudi terjadi perselisihan alada molo marsi pata luar roh kami do bang songo di bata kamu dah macam mana do untuk sadapo dani Patita nasian Jerman, Patita Kaiser, nama kubasi di Huria tak paham di masa dan menjunjung barini bebe Huriata HKBP. Ala baru jongjong Huria HKBP tak paham di sini. Hidok nasida marupani asa suri ruas Huria ditapahani HKBP tapahani asa marseret ni roh unang adong nangar gincang ni roh marsi pataluar roh di bagasan Yesus Kristus tudos tusi hidok nasida man songonom tari waktu nasokolo marsi pataluar roh di tonga-tonga Huria. Ada dua babiat bisa darurat, bisa harangan. Nah dua babiat dimulai maraliane lunasida kompak. Dungi ala ngamale babiat na duaw isakapi ma ng marburu ma na dua babiaton diharangani dapat ma ay disada. Jadi berbagi manasida hasil ni perburuania manginan dina marbagi hasil buruan terjadi perselisihan. Gabi marbada ma babia na duaon sampai adong ma namate sahada dungi namo babia nasara namo namanguluon ala memang luzeru na marbadai mauwas ma himana jadi adorong so pangat tahe ayong minum majawang lau magabiaton tusungi jalan dinaminum babiaton di sungai diberi mana ma adong rose yaktu sia sungai babiaton naik menerkam imam ala garando namo arung duhabe na mga luwal di son pitur mangakak mababiati tu sungai laho manerkam bagia nasian turu na di sungai dungi laus gojak mababiati tu sungai laus mate habe babiat na binereng nai halimu naruk bayangan ima tu dosan tu halak na soolo amanginang marsi pataluar roh ay gogona do di pangasahon hayang do na jago au do na sumurong siyang na asin ang guadong siya kita na soolo marsi pataluar roh
ikon songo berieti mang tudusanna ido nama bayan nasida gebe ucap dungi muse didopar kita kaiser ma tudusan tu halak namar sereng Roma naolo marsi pata luar roha maradupon akadolan jalari kop na ditongani huria didok nasida masongonon bisa dadalan na sopit bisa sabire tebing yang terjal jalan sempit Pajumpang ma dua haping ratu bahasa Indonesiana kijang Rusia julu Rusia jahit Pajumpang itong-atong habi dalam nung nasopit anggoda lanon holasado nabui mamulus bohado carana manginang asabui nasida na dua habing ratu nama malusun bui rak koras habi dalam nasopit kiri kanan lubang habi yang beraping haduk habing ratu do ala beda do pat nai jolo do pat nai puli tumimbo nai puli makana dambui habing ratu mardalan mubir jipongana macarana asabuna sidarak selamat buirak mamulus di dalam nasopitong dungi Roma nasada Victor di Bakurun di tanoi dungi nasada nari mangakak mang imana rap koras bui selamat padahal jalan yang sempit imatu dosa namanginang molo marsiala roh marsi bataluar roh aina tinuju buida nasatung dapet na tinuju imam marsa dari roh di bagasan Yesus Kristus tatatap Tuhan ini ido nakasada kita ganun akan aporsia dosdo diadopan di bata rap naniasia rap parjambar di harajawan alani dangadong nabida nang biadong rupani saya merasa khusus saya merasa tapi siang nangasan sotung gojak somot tudosan babiak sinakaringan tetapi kita orang-orang pengikut Kristus ikut tahalas sodo ala asli rohani debata marhite-hite mudar nai tumpe hita dan pinopar ni Israel secara daging tumpe dan borhat hita tu Palestina hape holat sodo hita beda suku hita alai porsia tu Yesus Kristus gabe parsidoho mahita parjabar di harajawan di bata kita masuk dalam ikatan janji keselamatan daripada Tuhan semua itu oleh karena kasih Tuhan kasih karunia Tuhan di dalam diri anaknya kita menjadi warga kerajaan Allah kita menjadi pewaris tahta kerajaan Allah disatukan oleh Tuhan di dalam dirinya Yesus Kristus amin katanya melalui Yesus Kristus sekalipun kami bukan orang Israel secara daging sekalipun kami tidak bisa datang ke Palestina dalam peristiwa Yesus Kristus sekalipun kami jauh dan tinggal pada tempat sekarang
sekalipun beda suku, sekalipun kami bukan Yahudi. Melalui Yesus Kristus, janji keselamatan daripada Tuhan terbuka bagi setiap orang yang percaya. Tembok pemisah dirubuhkan, sehingga kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ikut menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Tuhan. Dan engkau terasa dekat di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mengikuti tradisi-tradisi Yahudi melakukan sunat, tetapi di dalam iman itulah pertanda bahwa kami juga menjadi bagian daripada pengikut-pengikut Kristus. Semuanya itu kami terima oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus yang mempersatukan kami di dalam persekutuan, mempersatukan kami, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Itu semua kami terima di dalam kehidupan kami. Kami sama-sama penerima berkat Allah, agar tidak ada di antara kami yang merasa hebat, agar tidak ada jemaat Tuhan yang merasa khusus di hadapan-Mu, tetapi kami semua sama-sama penerima kasih karunia di hadapan Allah. Sekalipun beragam pekerjaan yang kami lakukan, sekalipun kami datang dari berbagai latar belakang keluarga, tetapi Tuhan mengasihi kami. Bapa yang baik, kami berdoa untuk gereja-Mu HKBP Sendawar, di mana pelayanan kami lakukan secara online oleh karena keadaan pandemi yang harus kami ikuti melalui aturan pemerintah. Biarlah setiap jemaat-Mu sehat selalu, jauh dari wabah penyakit, panjang umur, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami dimanapun kami berada. Sekalipun kami sekarang banyak melakukan aktivitas di rumah, kasihani kami Tuhan, berkatilah kami. Kami berdoa terkhusus jemaat-Mu yang sedang sakit, terlebih yang terpapar virus COVID-19, yang melakukan isolasi mandiri di rumah, yaitu Amang Tumanggor beserta Ina, Amang Marpaun beserta anaknya, Amang Siagian, Amang B. Siagian, dengan Inang Borusitorus. Ya Tuhan, Engkaulah yang menguatkan mereka agar tetap yakin dan percaya akan pertolongan Tuhan melalui setiap obat, melalui setiap doa-doa yang kami panjatkan, melalui setiap makanan minuman yang mereka konsumsi. Kasihanilah mereka Tuhan, berkati mereka, dan Tuhanlah yang membimbing mereka agar tidak panik, agar tidak khawatir, sebab banyak orang yang Engkau titipkan kepada mereka untuk mengasihi mereka, memberikan semangat, terlebih dari antara kami jemaat-Mu HKBP Sendawar ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk setiap keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan, pekerjaan mereka. Tuhanlah yang menyertai, agar setiap apa yang mereka perlukan Engkau cukupkan di dalam belas kasih Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan di tempat kami ini, di lingkungan kami ini, di mana semakin maraknya pemaparan COVID-19 yang tidak bisa kami lihat secara kasat mata. Biarlah kami menerapkan protokol kesehatan, berlindung di rumah, dan melakukan aktivitas sebisa mungkin hanya di rumah. Ingatkan kami Tuhan melalui aturan pemerintah, agar kami tunduk dan menerapkan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, kuatkanlah pemimpin kami di tempat ini maupun di negara kami ini Tuhan, yang berjuang memikirkan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang Engkau berkati melalui bertambahnya umur, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Semakin berlimpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bernyanyi memberikan persembahan kita, persembahan keluarga. Penutup, pujilah Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah membawa kesatuan dan damai kepada kita semua. Tuhan Yesus Kristus yang telah memulihkan dan mendamaikan hidupku dengan dirimu dan sesamaku, mampukanlah aku hidup bersama mewujudkan sejahtera-Mu dan menjauhkan perseteruan. Kristus sudah membuka hubungan baik kita dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga kita bisa membangun hidup bersama untuk saling melengkapi guna mencapai hidup yang sejahtera. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sorak dan nyanyikanlah hidup dalam kasih-Nya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia
yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.